Sekretaris Jenderal KNVB Guys de Jong memberi peringatan keras terhadap timnas Indonesia lantaran banyak pemainnya yang pilih gabung skuad Garuda. Terbaru, Mees Hilgers dan Eliano Reinders tidak lama lagi akan menjalani sumpah sebagai WNI dan bisa memperkuat tim Merah Putih. Seperti diketahui, sejumlah pemain keturunan Belanda dalam beberapa waktu terakhir lebih memilih untuk memenuhi panggilan timnas Indonesia ketimbang negara kelahirannya. Para pemain tersebut bahkan dengan senang hati bisa membantu perjuangan timnas Indonesia yang ingin mewujudkan mimpi untuk mentas di putaran final Piala Dunia. Selain Mees Hilgers dan Eliano Reinders, media asal Belanda Voetbal Premier juga mengatakan jika ada 2 pemain lagi yang bakal merapat ke skuad Shin Tae-yong. Mengutip dari siniar di kanal YouTube media Belanda tersebut, Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald menjadi kandidat terkuat sebagai pemain timnas Indonesia di waktu mendatang. Kendati demikian, masifnya arus para pemain Belanda yang memilih gabung ke timnas Indonesia menuai sorotan dari Sekjen KNVB, yakni Guys de Jong. Beberapa waktu lalu, Guys de Jong datang langsung ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI Erick Thohir guna membahas sejumlah kerjasama dalam pengembangan sepak bola. Namun, jauh sebelum pertemuan dengan Erick Thohir, Guys de Jong pernah memberikan peringatan keras terhadap timnas Indonesia yang mulai banyak memanfaatkan pemain asal Belanda. Dalam acara Orange Indonesia Festival pada September 2022 lalu, Sekjen KNVB itu meminta agar timnas Indonesia jangan terlalu sering mendekati talenta potensial dari Belanda. 2 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Mees Hilgers dan Eliano Reinders, dipastikan akan mengambil sumpah pada 30 September 2024. Waktu tersebut terbilang cukup untuk mendaftarkan kedua pemain itu sebelum laga timnas Indonesia versus Bahrain dan Cina. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Ketua BTN, Sumarji. Menurutnya, peluang Hilgers dan Eliano didaftarkan ke skuad Garuda cukup besar mengingat pendaftaran terakhir untuk matchday ketiga dan keempat grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia jatuh pada 3 Oktober 2024. Hilgers dan Eliano tinggal menjalani beberapa tahap lagi untuk bisa membela timnas Indonesia. Diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menandatangani surat keputusan Presiden terkait naturalisasi 2 pemain keturunan itu. Artinya, Hilgers dan Eliano hanya tinggal menjalani sumpah setia WNI. Kabarnya, proses sakral itu akan dilaksanakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Belanda pada 30 September 2024 mendatang. Jika semua prosesnya berjalan lancar dan tepat waktu, maka Hilgers dan Eliano kemungkinan akan melakoni debutnya saat timnas Indonesia melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Media asal Belanda mengungkap bahwa timnas Indonesia akan ketambahan talenta potensial dari Eropa dalam waktu dekat. Media Belanda yakni Voetbal Premier merilis jikalau timnas Indonesia akan menambah pemain keturunan lainnya di luar Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Semakin banyak pesepak bola terkenal yang akan memilih karier internasional dengan timnas Indonesia, rilis Voetbal Premier. Kabar tersebut bahkan dikonfirmasi oleh jurnalis Voetbal Premier, yakni Denny van Laar yang mengatakan jika Jairo Riedewald menjadi sosok pemain yang dimaksud. Bukan kali ini saja Denny van Laar mengindikasikan jika Jairo Riedewald akan merapat ke timnas Indonesia. Melalui pesan singkat di Instagram, YouTuber Yusa Nugraha pernah menanyakan hal ini kepadanya. Jairo Riedewald sendiri diketahui pernah beberapa kali melempar sinyal jika dirinya siap membela timnas Indonesia apabila dibutuhkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Jairo Riedewald mengatakan bahwa kemungkinan dirinya bela timnas Indonesia cukup besar. Tidak hanya itu, pada akhir bulan Agustus silam, Jairo Riedewald pernah memasang bendera Indonesia di profil Instagram pribadinya. Sontak saja, kelakuan Jairo Riedewald memantik reaksi dari supporter timnas Indonesia yang langsung menghubungkannya dengan pelatih Shin Tae-yong untuk memilihnya. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong saat ini sedang mendapat sorotan dunia berkat perkembangan pesat yang telah diraih. Bahkan timnas Indonesia secara mengejutkan berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di level Asia Tenggara,
timnas Indonesia mulai menjadi kekuatan yang sangat mengerikan. Vietnam sudah merasakan betapa ganasnya timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tidak hanya itu, kekalahan melawan timnas Indonesia membuat pelatih Vietnam, Philippe Troussier, dipecat. Namun, ada satu pernyataan menarik dari seorang legenda Vietnam tentang peluang negaranya untuk bisa menang lawan timnas Indonesia. Nguyen Man Dung, pemain yang cukup legendaris di timnas Vietnam, mengungkapkan bahwa memang timnya sedang mengalami kemunduran ketika Philippe Troussier datang menjadi pelatih. Di saat kedatangan coach Troussier, timnas Vietnam sedang mengalami kemunduran, disitulah dia berada dalam kegelapan, ujar Nguyen Man Dung. Legenda Vietnam tersebut juga menegaskan bahwa akan sulit bagi pelatih manapun untuk bisa membawa Vietnam bangkit kembali. Di antara sebabnya adalah karena pemain muda Vietnam yang belum siap dan belum punya pengalaman. Sangat berbanding terbalik dengan timnas Indonesia yang saat ini sedang gencar mengembangkan pemain muda di bawah asuhan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, pernyataan legenda Vietnam tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa timnya mustahil untuk bisa menang lawan timnas Indonesia dengan kondisi saat ini walaupun Shin Tae-yong yang menjadi pelatih Vietnam. Saat ini timnas Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober mendatang. Pemain Fenerbahce, Jadon Oosterwolde, terpantau follow Instagram Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Timbul pertanyaan, apakah ini sebagai tanda bek kiri keturunan Indonesia itu bakal dinaturalisasi dan perkuat skuad Garuda? Bagi yang belum tahu, Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Namun, bek kiri 22 tahun itu saat ini memegang paspor Belanda. Ya, baru-baru ini, pemain keturunan Indonesia itu terpantau mengikuti akun Instagram PSSI. Hal ini pun menimbulkan spekulasi di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan apakah yang dilakukan bek kiri 22 tahun tersebut sebagai tanda bakal dinaturalisasi dan perkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, Jadon Oosterwolde sendiri mengaku sempat dihubungi oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun, tawaran tersebut ditolak oleh pemain berusia 22 tahun milik Fenerbahce itu. Indonesia dan Suriname pernah menghubungi saya. Pada suatu hari, saya menerima pesan di Instagram dari orang-orang Indonesia. Salah satunya ternyata asisten pelatih tim nasional, ujar Jadon. Pemain keturunan yang perkuat Aston Villa, yakni Ian Maatsen, kembali dibuat kecewa oleh timnas Belanda. Namanya ditepikan dalam daftar skuad timnas Belanda untuk melawan Jerman dan Hungaria di UEFA Nations League. Ini merupakan kali kedua. Pada awal September 2024, Ian Maatsen tak dipanggil ke timnas Belanda senior. Ia yang sempat menjadi bagian di Euro 2024 justru dipanggil Belanda U21. Ia pun belak-belakan mengaku kecewa dengan kondisi tersebut. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim senior, kata Ian Maatsen. Kekecewaan Ian Maatsen pun berlanjut. Pada pemanggilan terbaru, ia lagi-lagi tidak dipanggil oleh timnas Belanda senior. Dirinya malah dipanggil kembali ke Belanda U21. Hal ini membuka harapan bahwa Maatsen mungkin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Menariknya, Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya yang meskipun berpaspor Suriname, memiliki asal-usul dari Jawa. Hal ini membuka spekulasi bahwa ia bisa saja bergabung dengan timnas Indonesia jika tidak kunjung mendapat kepercayaan dari timnas Belanda.